Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, langsung aja buruan subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat share kepada bro-bro kalian yang lain, sehingga bro-bro kalian tidak akan ketinggalan informasi terupdate-nya. Dan tanpa banyak bacot lagi, ya udah langsung aja yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas dulu tentang bagaimana hubungan dari Cristiano Ronaldo dan juga Georgina Rodriguez. Jika seandainya Georgina Rodriguez putus dengan Cristiano Ronaldo, kira-kira berapa nominal yang akan didapatkan olehnya? Hubungan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez diterpa rumor yang tidak sedap. Kisah Cinderella mantap jaga toko Gucci tersebut terancam berakhir setelah berjalan 7 tahun. Giovanna Gonzalez yang merupakan jurnalis TV show Socialite seperti dikutip dari Sportskida mengklaim hubungan kedua selebritas itu sudah diambang kehancuran. Pernikahan yang selama ini dinanti-nantikan oleh banyak pihak menurutnya tidak akan terwujud dikarenakan melihat bagaimana keretakan yang menimpa Ronaldo dan juga Georgina saat ini. Ketidakharmonisan Cristiano Ronaldo dan juga Georgina sebenarnya sudah tercium di awal keduanya menjalin hubungan selama 7 tahun lalu. Ya, meskipun sejumlah laporan telah menyampaikan hal ini ke publik, baik Ronaldo dan juga Georgina tetap bertahan hingga saat ini dan sama-sama membesarkan 5 anak. 2 diantaranya adalah anak biologis dari Georgina dan Ronaldo. Mereka adalah Alana Martina yang lahir pada November 2017 lalu. Sedangkan bayi kembar yakni Angel dan juga Bella Esmeralda lahir pada April 2022. Namun sayang Angel meninggal di saat dia itu dilahirkan. Sementara 3 lainnya lahir sebelum Georgina bertemu dengan CR7. Meskipun demikian, Gonzalez tetap yakin bahwa hubungan Georgina dan Ronaldo bakal berakhir. Menurutnya ada semua alasan hal itu bakal terjadi. Ya, meskipun dari luar hubungan keduanya tampak baik-baik saja. Adapun untuk Gonzalez, seperti dilansir dari Sportskida mengatakan itu sangat kuat sehingga mereka bahkan telah berbicara tentang perpisahan segera. Alasannya sangat kuat. Akan sangat sulit bagi mereka melupakannya bila itu benar-benar terjadi. Dikarenakan banyak hal yang akan berubah di antara mereka berdua. Satu sisi terganggu oleh sesuatu yang dilakukan pihak lain dan mereka tidak mencapai titik tengah. Socialite dalam laporannya juga menyebutkan bahwa Ronaldo yang kini bermain di Arab Saudi bersama dengan Al Nassr sudah lelah dengan bagaimana gaya hidup dari Georgina. Meski sama-sama tinggal di Riyadh, CR7 dilaporkan lebih banyak menghabiskan waktu jauh dari keluarga dan juga hal itu telah merusak hubungan mereka. Kemudian dalam sebuah acara di Portugal, nama acaranya adalah Noite das Rolas. Ada seorang jurnalis yang merupakan teman dekat dari ibu Ronaldo yakni Dolores Aveiro. Itu juga mengklaim kalau saat ini Ronaldo sedang tidak bahagia. Dia semakin temperamental dikarenakan bertambah jauh dengan sang ibunda. Jurnalis tersebut mengatakan, kita semua tahu mengapa dia semakin jauh dari keluarganya. Kira-kira apa alasannya? Pembisik lainnya juga menambahkan kalau Ronaldo juga muak dengan bagaimana Georgina yang star syndrome. Si pembisik mengatakan bahwa dalam serial Soy Georgina yang dilakukan hanyalah belanja, dan belanja. Yang terburuk adalah dia pikir dia setara dengan Cristiano. Kemungkinan mereka akan berpisah dikarenakan Cristiano juga sudah muak. Sementara itu ada seorang pesohor asal Portugal namanya adalah Antonio Bravo. Itu juga memberikan testimoni, yang mana testimoni ini memojokkan Georgina di saat wawancara dengan M Familia. Dalam acara tersebut, Bravo menuding bahwa wanita yang berusia 29 tahun itu menjadi penyebab renggangnya hubungan antara Ronaldo dan juga ibunda tercinta. Ia pun membeberkan lebih lanjut, saya pikir ini masalah berulang di mana hubungan antara Donna Dolores dan menantunya tidak konstan. Maksudku adalah anaknya juga punya hak untuk bahagia. Jika dia atau Dolores melakukan semua ini dengan kekasih-kekasihnya, itu menjadi tak tertahankan dan semua melihat ke arahnya. Mereka pun menyerah. Saya pikir Georgina harus sedikit menenangkan Dolores. Jurnalis lainnya yakni Adriano Silva pada kesempatan lain juga pernah membocorkan awal konflik klasik yang terjadi antara ibu mertua dan menantu yang menimpa keluarga Ronaldo. Menurutnya, perselisihan itu bermula di saat Georgina mengungsikan salah satu lukisan kesayangan Dolores dari kediaman mereka di Madrid. Dolores kabarnya sangat berang di saat menyadari lukisan itu tidak ada di dinding rumah mereka.
Wanita yang berusia 68 tahun itu bertambah marah ketika tahu bahwa karya seni favoritnya itu sudah berada di gudang. Apalagi foto Georgina kemudian terpampang di atas perapian menggantikan lukisan favoritnya Dolores. Lantas, berapakah banyak uang yang bakal diterima oleh Georgina jika dirinya putus dengan Cristiano Ronaldo? Ronaldo diperkirakan memiliki kekayaan bersih lebih dari 1.000 juta US dollar. Ini berarti Rodriguez akan menerima jumlah yang mendekati 350 juta US dollar atau sekitar 5,2 triliun rupiah jika dirinya berpisah dengan Ronaldo. Di sisi lain terdapat banyak laporan Ronaldo sudah bosan dengan tingkah laku Rodriguez dan juga kesombongannya. Laporan-laporan itu juga menunjukkan bahwa pasangan ini juga mungkin dapat segera berpisah. Seorang psikolog Quinton Arias dalam acara TV Portugal mengatakan bahwa perilaku Ronaldo baru-baru ini menunjukkan dua hal. Pertama adalah bahwa kehidupan pribadinya tidak berada dalam momen kebahagiaan dan bahwa semakin dia menjauhkan diri dari ibunya, Dolores Aveiro, semakin dia tidak bisa mengendalikan emosi. Dan kita semua tahu mengapa dia semakin menjauh dari keluarganya, apalagi kalau bukan dikarenakan Georgina Rodriguez. Dan dikarenakan hubungan mereka yang sudah lama yakni selama 6 tahun dan fakta bahwa Rodriguez juga merupakan ibu dari 2 anak Ronaldo, dia tentu akan menerima kompensasi yang besar jika perpisahan mereka terjadi. Georgina Rodriguez dan juga Cristiano Ronaldo diketahui belum menikah meskipun mereka telah menjalin hubungan sejak tahun 2017. Para penggemar juga sangat tertarik dengan kehidupan pribadi pasangan superstar ini dan juga ingin tahu kapan mereka akan menikah. Namun Rodriguez pernah menyatakan bahwa dirinya telah merasa menikah dengan Ronaldo. Berbicara dalam film dokumenternya di Netflix yakni I Am Georgina yang telah menjadi viral di media digital, sang model mengatakan bahwa dirinya benar-benar merasa sudah menikah. Ia menganggap bahwa dirinya dan juga Ronaldo sudah menikah di mata Tuhan dan hanya itulah yang terpenting baginya. Georgina mengatakan bahwa Ronaldo melindungi mereka dan juga membuat mereka tetap bersama. Suatu hari nanti sebuah upacara akan menyusul. Dirinya merasa beruntung bisa menunjukkan kepada kita bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. Dan dia juga sangat menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Dan untuk informasi terakhir kita akan membahas tentang 5 fakta mencengangkan di saat Manchester City berhasil membekuk Arsenal. Laga final yang seharusnya menjadi momen Arsenal mengamankan puncak klasemen justru berakhir tragis. Arsenal terpaksa pulang dari Etihad Stadium dengan kekalahan telak dari Manchester City. Skuad besutan Mikel Arteta itu kalah dengan skor 1-4 pada pekan ke-33 Liga Inggris 2022-2023. Dan posisi mereka sekarang yang berada di puncak klasemen kini terancam. Arsenal yang memiliki 75 poin hanya unggul 2 angka saja dari Manchester City yang saat ini memiliki 73 poin. Selisih yang ada bisa terpangkas dikarenakan Manchester City masih menyimpan 2 laga cadangan. Walaupun masih ada harapan, persentase juara Arsenal kian mengecil di sisa musim 2022-2023. Hanya tinggal menunggu waktu saja Manchester City akan naik ke puncak klasemen. Lantas, fakta apa sajakah yang ada dalam laga tersebut? Fakta pertama adalah tentang persentase Arsenal yang menjadi juara itu semakin kecil. Arsenal diketahui menjalani 4 laga terakhir Liga Inggris dengan hasil yang mengecewakan. Alhasil, peluang untuk menjadi juara terus mengecil setiap pekannya. Menurut perhitungan komputer Opta, peluang Arsenal untuk menjadi juara hanya ada di kisaran 7,94%. Arsenal perlu mukjizat yang sangat besar nih agar Manchester City tidak menyalip di sisa laga. Fakta yang kedua adalah menang terus. Jadi berdasarkan catatan Opta, kemenangan telak Manchester City atas Arsenal kali ini tidak begitu mengejutkan. Sebab Manchester City memang terlalu tangguh bagi Arsenal. Termasuk kemenangan di laga ini, Manchester City sudah mengkoleksi 12 kemenangan beruntun di Liga Inggris atas Arsenal. Rekor pertemuan kedua tim ini pun terlalu telak. 33 kemenangan bagi Manchester City dan Arsenal hanya 5 kali saja. Dan yang ketiga adalah mengulang musim 2008. Opta juga menemukan fakta nih bahwa Arsenal ternyata pernah melalui momen yang serupa di tahun 2008 lalu. Setelah nyaris terus memuncaki klasemen sejak pekan pertama, Arsenal tidak bisa menang dalam 4 laga beruntun. Semenjak Arsenal melakukan itu, tidak ada tim lain yang melakukan hal yang sama. Sampai kemudian Arsenal juga mengulang catatan buruknya. Terlalu mudah nih bagi Pep. Kemenangan di laga itu juga spesial bagi Josep Guardiola. Pelatih yang kerap disapa Pep itu cukup mudah mengalahkan Arsenal. Skuad akan mencatat bahwa rekor kemenangan Pep atas Arsenal sudah 20 kali. Jumlah itu juga menjadi jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan tim lain yang pernah dihadapi sang genius. Dan fakta terakhir adalah gawang favorit De Bruyne.
Dua gol yang dicetak oleh Kevin De Bruyne di laga ini pun punya catatan spesial. Opta mencatat bahwa De Bruyne sudah mencetak 7 gol ke gawang Arsenal. Bagi sang pemain, itu adalah jumlah gol terbanyak melawan satu tim di antara tim-tim lain yang pernah dilawannya. Saat ini Arsenal juga memang masih memimpin di puncak klasemen dengan 75 poin. Manchester City kemudian mengejar dengan 73 poin. Ada selisih 2 poin, tapi Manchester City masih menyimpan 2 pertandingan. Nah, simpanan 2 pertandingan itu akan sangat menguntungkan nih bagi Manchester City. Jika mereka berhasil menyapu bersih 2 laga tersebut, secara otomatis Manchester City bakal menyalip Arsenal ke puncak klasemen Premier League. Artinya adalah secara matematis, peluang juara Manchester City akan semakin lebih besar dari Arsenal. Well, pokoknya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Setiap harinya kita akan terus update, baik itu tentang klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian. Jadi buat kalian yang tidak mau ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada para pecinta olahraga yang lain. See you next time di video berikutnya. Terima kasih dan juga salam olahraga.